Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Saya akan membahas ya tentang peraturan yang dikeluarkan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan. Padahal dia bukan Menteri Perhubungan di PLT, tapi mengeluarkan surat peraturan Menteri Perhubungan yang membolehkan ya motor ojek online, berarti Grab dan Gojek ya, itu bawa penumpang dengan syarat-syarat tertentu, yaitu pakai masker. Terus ada masker yang sehat, maksudnya si ojek online ya, pengemudinya kemudian motornya sudah disemprot di desinfektan ya. Tapi persoalannya gimana ngontrol bahwa motornya itu sudah disemprot ya, pada level praktis itu pertama. Dan surat itu kata para ahli itu cuma akal-akalannya Luhut saja, itu bikin pemerintah atau aparat bingung untuk menegakkan aturan nanti, karena bertentangan dengan surat Menteri Kesehatan sebelumnya yang nomor 9 tahun 2000 itu tentang kekarantinaan kesehatan. Dan kedua juga suratnya Pak Luhut itu bertentangan dengan peraturan Gubernur DKI ya tahun 2020 tentang nomor 33 tentang pembatasan sosial berskala besar ya. Jadi aneh juga ini Pak Luhut ya. Ini menunjukkan kalau harus ada penjagaan jarak, physical distancing, tapi kemudian kalau ojeknya sekarang boleh bawa penumpang, berarti mana penjagaan jaraknya di mana? Orang bawa penumpang kan dempet, itu paling juga kalau berjarak cuma 20 cm kan antara penumpang dan driver ojek online itu. Ini harus dijelaskan dengan cara yang lain ya. Banyak keputusan-keputusan atau ucapan dan tindakan politik Luhut itu yang sudah meresahkan ya, bukan meresahkan ya, membingungkan banyak orang ya. Mesti ada kepentingannya kan, harus dijelaskan dengan cara lain ya. Kenapa dia membela ojol itu? Kita lihat ya, membela ojek online itu dengan melanggar menteri, katanya sih nggak akan mengubah itu. Menurut juru bicara Menteri Perhubungan, surat yang dikeluarkan Luhut itu tidak akan diubah lagi, tidak akan direvisi, karena sudah sesuai dengan peraturan yang ada katanya. Tapi pengamat melihat dengan cara yang lain, menunjukkan pertama, pemerintah tidak serius di dalam menangani penyebaran virus corona dan main-main, karena akan membuat pelaksana aparat hukum di bawah itu kemudian bingung tuh, ditindak nggak orang yang ojol yang bawa penumpang itu. Satu sisi bisa ditindak kalau menurut peraturan yang lain, tapi juga tidak bisa ditindak kalau menurut peraturan yang dikeluarkan Pak Luhut. Coba kita lihat sekarang siapa Luhut itu. Dia kelihatannya ingin dijepit oleh corona tapi gak serius ya. Dulu pernah presiden melarang orang pulang kampung, kemudian oleh Luhut direvisi. Pemerintah tidak pernah mengeluarkan larangan resmi untuk pulang kampung, cuman hati-hati nanti membawa penyakit. Jadi kan bingung kan, pada level masyarakat berarti boleh pulang kampung ya. Dan peluang untuk tersebar itu virus itu makin meluas dan merata di kampung-kampung kan. Nah, itu problem. Jadi Luhut faktor ini istilahnya kan. Luhut faktor. Nah, kita lihat kenapa dia membela ojol. Kalau kita lihat secara ekonomi, kan Luhut itu Menteri Investasi dan Ekonomi ya, Maritim dan Ekonomi, Menko. Ini Luhut ini memang dia bicara corona, bicara pulang kampung, bicara ojol, bicara maritim, bicara investasi, dia bicara segala hal itu. Mestinya Menko urusan segala hal harusnya. Pak Luhut jangan marah ya. Saya mencoba memahami tindakan Pak Luhut ini. Saya nggak akan bilang seperti YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, peraturan yang Bapak keluarkan itu menyesatkan. Bahasanya menyesatkan, saya enggak.
Saya sebagai seorang tukang donat mencoba melihat dari the other perspektif ya. Ya nanti pada akhirnya menjepit Pak Luhut juga. Kaitannya mesti dengan orang-orang besar ya, yang bawa uang. Contohnya Pak Luhut pernah ketemu dengan Masayoshi Son, yaitu pendiri sekaligus CEO dari SoftBank ya, lembaga keuangan internasional yang sangat dipercaya dan sudah membiayai Grab, ya kan? Jadi Grab yang berpusat di Singapura, yang Grab itu Grab berpusat di Singapura ya, itu di drop dananya oleh SoftBank ya. Mereka kan Grab itu bekerjasama dengan Google dan Tencent ya, tapi dananya juga cukup signifikan dari Masayoshi SoftBank. Nah, Masayoshi ini pernah ketemu dengan Luhut ya, dalam konteks pembiayaan ibu kota ya. Mungkin ini ada kaitannya ya, mungkin ini dengan ada kaitannya, entah mungkin ada hutang budi, entah hutang ekonomi, saya nggak tahu. Hutang budi dan lain-lain. Nah, biasalah dalam transaksi bisnis itu kan TST ya, TST tahu sama tahu lah ya, entah berapa persen saya nggak tahu ya kan. Tapi semua udah biasa itu Pak Luhut, biasa gitu kan. Nah, sudah menjadi kewajiban secara moral oleh Pak Luhut tentu bagaimana menguntungkan SoftBank yang sudah membiayai Grab ya. Itu pertama ya. Yang kedua tentu Pak Luhut tidak peduli lagi dengan menteri yang lain. Yang penting kepentingan ekonomi, entah kepentingan ekonomi masyarakat luas atau ekonomi, dan di dalamnya include ekonominya sendiri dan ekonomi kelompoknya, mungkin begitu ya, mungkin saya nggak tahu ya. Itu mesti ada motif kenapa keluar surat peraturan Menteri Perhubungan, meskipun Pak Luhut bukan Menteri Perhubungan, tapi ditandatangani oleh Pak Luhut sebagai PLT. Pertanyaannya, apakah seorang PLT bisa mengeluarkan surat keputusan? Saya nggak tahu ya. Jadi ada aspek ekonomi, apalagi sekarang Masayoshi SoftBank itu mengalami kerugian sekitar berapa ya, 197 triliun sampai Maret 2020 ini karena pandemi corona itu, sehingga merontokkan ya startup yang dia bangga-banggakan, yaitu OneWeb dan WeWork. Mereka mengalami kerugian sehingga limbung dari segi keuangan, dan itu berpengaruh terhadap Grab di Indonesia, apalagi kalau ada peraturan yang menjepit Grab ya, dilarang mengambil penumpang motor itu, motor Grab maksudnya, Grab kan. Apalagi sekarang pemegang saham dari yang berpengaruh di Grab itu mendorong ya untuk terjadinya merger antara Gojek dan Grab karena kesulitan keuangan ini. Dua-duanya kan mereka sudah bersaing selama 18 bulan terakhir, tapi dampak virus corona itu ada suara-suara yang mendesak supaya terjadi penggabungan antara dua pesaing bisnis di Asia Tenggara itu, yaitu Gojek yang berpusat di Indonesia yang bekerja sama dengan Microsoft dan SoftBank ya kan, dan kerjasama digabung dengan Grab yang berpusat di Singapura yang mereka bekerja sama dengan antara Google dengan Tencent ya. Jadi rupanya Masayoshi memberikan dana terhadap dua pesaing itu ya, memberikan uang terhadap, memberikan kucuran dana terhadap Gojek ya, dan juga kucuran dana terhadap Grab. Gojek berpusat di Indonesia, Grab berpusat di Singapura. Tapi dua-duanya, baik Gojek maupun Grab, mengalami kesulitan keuangan serius ya, karena virus pandemi corona yang mengglobal itu, sehingga merontokkan ya pebisnis atau perusahaan-perusahaan yang paling ulung di semesta ini. Mungkin dari sedikit kerangka itu kita bisa memahami
Luhut Binsar Panjaitan yang mengeluarkan satu peraturan dengan power yang dia milikinya, apalagi dia punya relasi-relasi entah pribadi entah ekonomi dengan Masayoshi sebagai pemilik dari SoftBank, sumber dana itu. Makanya dia mengeluarkan keputusan menteri perhubungan, meskipun dia bukan seorang menteri perhubungan, hanya PLT, pelaksana tugas ya. Dan dia tidak peduli lagi dengan surat yang bertentangan dengan keputusan menteri yang bertentangan, yaitu surat keputusan Menteri Kesehatan tahun 2020 nomor 9 tentang kekarantinaan kesehatan. Dan dia tidak peduli lagi Luhut bahwa surat yang dia keluarkan, yang baru dikeluarkan kemarin, itu bertentangan dengan peraturan Gubernur DKI tentang pembatasan sosial berskala besar. Jadi kelihatannya Luhut dicepit oleh 3 pihak, oleh Menteri Kesehatan, oleh Gubernur, dan dicepit oleh Corona. Sayudi Pramuka, tukang donat dari Padang, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Ya, gak tahulah. Tukang donat sih ngomongnya asal aja, penting ada konten hari ini. Bisa dimuat. Sekarang saya harus bikin konten di kebun hari ke-6 ya. Kebun saya kan aslinya petani. Nanti kalau udah dari petani itu nggak ngompol, nggak boleh ngomong politik. Sekarang kalau di danau boleh. Itu di danau kantor saya 7 hektar. Saya masuk kantor, saya tidak pernah merumahkan karyawan saya. Kantor tetap terbuka ya. Kantor seluas 7 hektar, kantor terluas di semesta ya. Miliknya saya sendiri, karyawannya saya sendiri, bosnya saya sendiri. Saya tidak pernah merumahkan karyawan saya ya. Alangkah baiknya, alangkah baik hatinya saya tidak pernah merumahkan karyawan. Karyawannya saya sendiri. Halo Akbar. Ya udah, itulah Luhut ya. Dia dijepit oleh 3 pihak sekarang, oleh Menteri Kesehatan, oleh Gubernur DKI, dan oleh pengamat juga oleh Corona. Iya, sudahlah. Disimpulkan sendiri-sendiri ya oleh penonton ya. Nggak usah komentar yang negatif ya. Biasa aja. Ntar kalau negatif terus kapan bahagianya, mikir yang negatif, masih komentar yang negatif, itu kapan bahagianya. Orang yang punya pikiran negatif itu ya, itu sebenarnya orang yang nggak berbahagia.